berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, God Lover. Malam hari ini kita akan kembali bersama Raise and God. Kita akan menghampiri tata kasih karunia Tuhan. Kita akan mempersembahkan korban syukur kita di hadapannya sebagai sebuah penyembahan kita. Setelah kita bekerja keras sepanjang hari ini, kita lelah, kita letih, lesu, tetapi biarlah kita tetap memberikan korban syukur kita di hadapannya. Jangan khawatir dengan semua beban pergumulan yang saudara alami, mari kita bawa kepada Dia karena Yesus memberi kita jaminan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Percaya semua beban berat kita tidak harus kita tanggung sendiri karena Tuhan akan memberi pertolongan dan kelegaan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur karena anugerah-Mu tidak pernah habis dalam hidup kami. Kami bersyukur karena Tuhan selalu menyertai kami. Kami bersyukur bahwa kami semua hari ini kembali beroleh anugerah untuk menghampiri tata kasih karunia-Mu. Kami ingin memberikan pujian penyembahan kami di hadapan-Mu Tuhan, karena Engkau layak menerima segala kemuliaan hormat dari kami semuanya. Kami juga membawa semua beban berat kami kepadamu karena kami percaya Engkau Bapa yang peduli, Engkau Bapa yang mengasihi kami. Engkau akan memberikan ketenangan dan kelegaan bagi kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan. Badai bergelora, percaya Tuhan membawa. Terima kasih. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku.
di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Apakah Raja atas semesta, ku terasa kau Allahku. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, Kau luar biasa, Kau menolong dalam hidup kami, Kau juru selamat kami Tuhan. Kau Allah yang mulia, terima kasih Tuhan. Apapun tantangan kami Allah, Kau Tuhan juru selamat kami. Yesus, terima kasih Tuhan. Kemuliaan bagimu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang setia. Glory bagimu. Kemuliaan bagimu di tempat tinggi. Yesus, haleluya. Sebab Kau Allah yang kudus. Yesus, kami mencintai Kau. Kami mengasihi Kau. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidup. Yesus, Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, Tuhan sangat ingin memberkati kita. Tuhan sangat ingin mencukupi kebutuhan kita. Tapi seringkali kita punya kebiasaan-kebiasaan yang menghalangi berkat itu dipercayakan kepada kita. Bahkan ketika Tuhan sudah memberkati kita, ketika kita sudah menerima apa yang kita doakan dari Tuhan, seringkali karena kita punya kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik, membuat akhirnya berkat itu juga percuma saja sepertinya diberikan oleh Tuhan. Kita akan sharing pentingnya membangun kebiasaan yang baik, yang produktif, dan kita coba meninggalkan kebiasaan-kebiasaan bermalas-malasan, karena ini sangat penting sekali ya. Sebelum kita melihat apa yang ditulis oleh Amsal pasal 6 ayat 9 sampai 11, saya akan sharingkan firman Tuhan ini. Saya beri kesempatan dulu yang mau sharing dulu, mungkin pengalaman, kesaksian, atau apa yang pernah dilihat kaitannya dengan kebiasaan bermalas-malasan seperti itu. Saya Pak, teman saya punya saudara dengan segudang mimpi, dengan segudang impiannya dia, tapi ada tapinya nih Pak.
dia pemalas gitu. Dengan banyaknya mimpi dia berharap itu akan tercapai, tapi dengan cara dia nggak punya kegiatan atau pekerjaan. Dia rajin sih, rajin beribadah, bahkan dia sebagai pengerja di salah satu gereja. Tapi kan sampai saat ini tuh istrinya itu bekerja sebagai security supaya mencukupkan kebutuhan. Kebetulan dia punya anak 2 yang sudah sekolah, ada yang sudah SD. Nah, pertanyaan saya Pak, apakah mimpinya yang begitu banyak itu akan tercapai dengan dia bermalas-malasan? Salah satunya kan ya kita tahu kalau kita nggak kerja dengan giat, ya tentunya kita harus berdoa ya Pak, berdoa sama Tuhan supaya Tuhan akan memberikan yang terbaik. Tapi kan orait labora, bekerja sambil berdoa. Tapi kalau dia hanya bermalas-malasan dengan sejuta mimpinya, apakah itu akan terkabul Pak? Walaupun rajin berdoa ya. Iya, walaupun rajin berdoa, betul. Iya, saya juga pernah ketemu tuh orang. Di mana-mana dia bawa proposal. Proposal tentang usulan bisnis apa, usaha apa, begitu. Kemana-mana, tetapi saya jarang lihat dia bekerja. Jadi dia nggak bekerja, kemana-mana bawa proposal, membawa mimpinya. Tetapi nggak ada yang percaya dengan dia, sementara dia punya anak. Akibatnya istrinya yang harus kerja keras mengurus anak-anaknya. Suaminya alasannya cari orang yang mau investor dengan proposal itu. Tetapi puluhan tahun ternyata dia tetap begitu terus. Kasihan sekali istri dan anak-anaknya. Kita akan baca Amsal pasal 6 ayat 9 sampai 11. Kita akan lihat lebih lanjut tentang kemalasan ini ya. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Jadi Amsal ini merupakan teguran yang sangat keras sekali kepada kita yang punya kebiasaan bermalas-malasan. Setidaknya kecenderungan malas-malas itu ada. Baca Amsal 6 ini ya. Ini menegur kita. Kita bahkan kalau kita baca ayat sebelumnya, kita disuruh untuk belajar dari semut. Semut saja binatang kecil, itu tangguh, tidak mudah menyerah, kerja dengan baik untuk masa depannya. Gitu, apalagi kita. Sebab sebenarnya Tuhan itu ingin memang menyediakan berkat yang kita butuhkan. Karena di dalam Tuhan kita percaya masa depan itu masa depan yang cerah, penuh harapan. Bukan masa depan yang penuh kecelakaan, masa depan yang baik yang Tuhan sediakan. Cuma kan dari sisi kita ada tanggung jawab untuk sampai di sana. Punya mimpi itu sesuatu yang baik, tetapi biarlah mimpi kita selaraskan dengan rancangan Tuhan. Dan mimpi itu harus diwujudkan. Sebab kalau hanya mimpi-mimpi hanya diomongin saja, itu kan seperti mimpi di siang hari bolong. Gitu kan, begitu ada yang ketuk pintu ternyata menagih hutang. Gitu kan. Bukan mau uang ya Pak. Iya. Sudah siang bolong lagi. Iya. Enggak, Tuhan ingin kita lakukan bagian kita. Kita harus mulai menghilangkan kecenderungan atau kebiasaan-kebiasaan yang menunjukkan bahwa kita ini orang malas. Sebab kalau kita terus bermalas-malasan, dijauhi rezeki, dijauhi berkat Tuhan, dan mungkin banyak masalah di rumah tangga kita. Dan yang datang itu tadi penagih hutang, ya kan, yang ada debt collector hari demi hari, membuat masalah kita tidak selesai. Bermalas-malasan bukan budaya anak-anak Tuhan. Itu harus segera diatasi, ditinggalkan supaya Tuhan memberkati kita. Nah, ciri-ciri seorang pemalas seperti itu, Pak. Terus bagaimana caranya supaya kita itu bisa mengatasi
kemalasan itu? Karena kan begitu banyak ya di luar sana Pak, yang banyak impian tapi kerjanya sedikit gitu loh Pak. Bagaimana itu Pak? Gaya hidup pemalas itu yang harus kita tinggalkan. Seperti itu ya Pak. Ada beberapa nih, sangat menarik di ayat yang kita baca tadi ya. Kebiasaan pemalas itu kan punya kebiasaan tidurnya berlebihan nih. Jadi emang tukang tidur. Tukang tidur ayat 9 tadi ya. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi. Setiap orang kan punya kebutuhan tidur itu 8 jam sehari itu baik ya. Tetapi kadang-kadang ada orang tidurnya lebih dari 12 jam. Itu lebih dari kelelawar. Ya, kebiasaan tidur. Tidak hanya tidur secara fisik kita benar-benar tidur. Kebiasaan berbaring, kebiasaan apa itu istilah anak sekarang, mager. Leyeh-leyeh tuh, mager tuh. Mager. Iya kan? Jadi nggak ada aktivitas begitu kan, benar-benar sepertinya dia cuti kok 10 tahun gitu kan. Kalau lagi liburan oke lah gitu ya. Itu kebiasaan orang-orang yang bermalas-malasan. Makanya atur waktu dengan baik. Ada waktunya kita istirahat, memang benar. Salah juga kalau kita kerja tapi kita tidak punya waktu istirahat. Itu menyiksa badan dan membuat jiwa kita mudah stres itu. Kita juga perlu istirahat. Tetapi kalau istirahat, kerjanya kapan? Itu membuat banyak kemiskinan terjadi dalam kehidupan keluarga-keluarga, dalam rumah tangga, dijauhi rezeki gitu. Makanya kebiasaan tidur berlebihan itu harus dikurangi tuh. 8 jam itu orang dewasa sudah sangat baik. Lainnya harus sesuatu yang produktif. Bekerja, membangun relasi dengan keluarga, berinteraksi, ngurus keluarga. Sesuatu yang produktif lah, itu waktu yang lain. Tetapi istirahat ya yang cukup saja, bukan berlebihan. Kecuali sakit. Kalau sakit namanya kan dipaksa untuk istirahat panjang gitu ya. Kebiasaan ini yang harus kita atasi tuh. Jadi berapa tidurnya, Mane? Sehari? Saya sih kadang 7, kadang 5 ya. Tapi kalau hari Sabtu 12 jam. Ya hanya Sabtu aja ya? Hanya Sabtu kalau nggak ada kegiatan. Jadi mungkin gini Pak, mager tambah tidur sama dengan halu. Jadi kebanyakan halu. Ya, hasilnya kemiskinan. Oke ya. Kemudian yang kedua, tadi di ayat 10 tadi kan, tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring, begitu kan? Ini artinya apa? Tidak hanya malas bergerak, hanya tidur terus yang banyak tuh. Tetapi juga suka menunda-nunda pekerjaan. Jadi suka melipat tangan, artinya ketika harus bekerja, ya bekerja. Ketika orang bekerja itu harus ada apa? Target yang jelas, ada perencanaan yang jelas. Iya, itu harus jelas. Jangan sampai pekerjaan yang sebenarnya bisa diselesaikan 1 hari, 1 minggu belum selesai. Itu namanya menunda-menunda pekerjaan. Itu gejala kemalasan. Budaya menunda-nunda pekerjaan itu harus diubah. Kita harus membiasakan bekerja itu dengan perencanaan yang baik, kita upayakan tepat waktu, kalau toh mundur tidak terlalu lama, karena memang dalam proses bekerja kadang-kadang kan ada hal-hal tertentu yang tidak terduga, sehingga kita tidak bisa tepat waktu ini, tetapi ya jangan keseringan dan jangan terlalu lama gitu ya, jangan dibiarkan itu sering terjadi lalu minta dimaklumi. Itu juga gejala orang yang malas, tidak mau belajar, tidak mau berubah. Karena Tuhan senang dengan orang yang mau kerja keras. Karena kerja keras itu bagian dari etos kerja orang-orang percaya. Salah satu mandat Tuhan ketika menciptakan Adam dan Hawa, mandatnya apa? Selain beranak cucu, kelola taman ini, berarti suruh kerja. Manusia itu dirancang Tuhan sebagai makhluk pekerja, bisa bekerja. Makanya produktivitas orang-orang percaya itu harus terlihat dengan baik, supaya disertai oleh berkat Tuhan. Kemana kita melangkah,
maka kemurahan Tuhan itu mengiringi perjalanan hidup kita. Ya, yang ketiga, itu kita harus mengubah, biasanya pemalas itu tidak menyelesaikan apa yang dimulainya. Jadi dia rajin tadi kan, punya mimpi ini, kerjakan ini gitu, karena belum berjalan dengan baik, dia bosen, dia mulai lagi, tinggalkan, kerjakan yang lain. Makanya dari satu proposal ke proposal yang lain, jadi hidupnya hanya ngurusin proposal, kerjanya kapan gitu ya. Itu di ayat tadi katakan kan, orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi ini di Amsal 12 ayat 27. Orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Jadi orang malas ini nggak pernah nangkap buruannya itu. Pekerjaannya hanya nyiapkan perangkap saja, tetapi tidak pernah menangkap burung. Karena dia tidak telaten. Orang kalau mau menangkap, berburu binatang itu kan dia harus sabar, menunggu. Dia buat jebakannya seperti apa, perangkapnya seperti apa, kemudian dipasang di tempat yang tepat, kemudian dia sembunyi, dia amati. Kadang-kadang bisa dari pagi sampai sore itu, dia sabar menunggu buruannya masuk perangkap. Tetapi bagi pemalas, dia akan bosen menunggu itu. Tidak sabar dengan proses hidup, padahal kita tahu Tuhan bekerja dengan proses. Tuhan itu tidak bisa kita ajak kompromi jalan pintas. Apalagi walaupun kita sogok dengan pelayanan. Kita sogok dengan doa yang panjang-panjang. Kita sogok dengan nyanyian pujian. Sampai 1 volume itu kita nyanyikan. Supaya Tuhan berkati kita. Tuhan tidak bisa disogok seperti itu. Tuhan bekerja dengan perencanaan yang jelas, dengan teratur, dengan tertib, dengan waktu yang jelas. Dan itu tidak dipengaruhi oleh apapun selain dirinya. Karena Tuhan itu tidak pernah berubah. Pribadi yang sempurna. Makanya kalau kita ingin mengubah kemalasan supaya kemiskinan menjauh dari diri kita, kita harus berdoa apa yang harus kita mulai. Setelah kita mengerti apa yang harus kita mulai, kita harus tekun melakukannya, mengerjakannya, sampai apa yang Tuhan taruh di hati kita tentang pekerjaan itu menjadi nyata, menjadi terwujud. Jadi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin di antara saudara sedang bergumul dengan situasi pekerjaanmu yang sulit berkembang. Saudara sepertinya berputar-putar saja, tidak ada kemajuan. Saudara-saudara jangan menyerah. Saudara jangan justru dalam kondisi seperti itu akhirnya cepat putus asa, kemudian cepat-cepat mulai yang baru. Saudara selesaikan apa yang saudara telah mulai. Jangan mudah menyerah. Tetapi bagi saudara yang lagi bingung apa mau lakukan apa, mulailah dari Tuhan, berdoa. Minta hikmat Tuhan. Apa yang harus saudara kerjakan untuk mengatasi masalah pekerjaanmu, masalah ekonomimu saat ini. Berdoa, minta hikmat Tuhan. Tuhan taruh apa di hatimu? Tuhan taruh apa di dalam hidupmu? Ketika saudara sudah uji itu benar-benar Tuhan yang taruh, saudara harus berani melangkah. Walaupun saudara merasa tidak mampu, saudara tidak punya pengalaman, saudara tidak punya modal. Tetapi kalau Tuhan sudah menaruh itu di hatimu, mulai buat perencanaan, dan ketika kesempatannya tiba, mulai melangkah, kerjakan. Ketika saudara mulai kerjakan itu dengan baik, maka Tuhan akan menyertai, Tuhan akan memberkati. Amen. Apa yang engkau bangun hari demi hari akan menjadi bangunan yang besar. Yes. Apa yang engkau kerjakan makin lama semakin diberkati Tuhan. Amen. Dari yang kecil menjadi sangat besar, bahkan dari yang tidak ada menjadi ada. Yes. Karena saudara melangkah sebagai orang yang mewujudkan impian Tuhan yang ada di dalam hidupmu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Tuhan memiliki masa depan yang luar biasa dalam kehidupan kami semua. Tuhan punya rancangan yang sangat indah. Kami tidak perlu khawatir tentang masa depan. Kami tidak perlu khawatir dengan apa yang akan terjadi untuk esok hari. Karena kami percaya
Tuhan tetap pelihara kami, Tuhan tetap menyertai kami, Tuhan tetap memenuhi kebutuhan-kebutuhan kami. Biarlah kami semua belajar untuk mulai meninggalkan kebiasaan-kebiasaan kemalasan. Kalau kami saat ini mengalami kesulitan ekonomi, karena kami punya gaya hidup sebagai orang-orang yang malas, biarlah kami mulai memperbaiki diri dan mengubah hidup kami sebagai pekerja-pekerja yang tekun, yang rajin, yang berani bekerja keras, yang sabar dengan proses Tuhan. Tuhan berkati setiap saudara-saudara yang saat ini sedang berjuang untuk membangun ekonominya. Kami sangat percaya apa yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil. Bapa di surga, bagi saudara-saudara yang sedang mengalami kebingungan, Tuhan juga berikan hikmat-Mu Tuhan. Apa yang harus mereka kerjakan? Mungkin mereka menjadi korban dari pemutusan hubungan kerja. Mereka mengalami kegagalan dalam perdagangannya. Mereka alami kebangkrutan dan saat ini mereka bingung apa yang harus dikerjakan karena mereka tidak punya modal. Tapi kami percaya mereka tetap punya modal yang tidak pernah habis, yaitu kasih setia Tuhan. Anugerah Tuhan tetap tersedia bagi mereka. Tuhan nyatakan apa yang harus mereka kerjakan. Biarlah mereka melihat peluang itu, mereka bisa melihat kesempatan itu. Dan dengan iman, biarlah mereka berani mulai melangkah. Mereka mulai bekerja dari apa yang mereka miliki. Mereka mulai lakukan. Tuhan berkati setiap tahap-tahap pekerjaan yang mereka kerjakan. Tuhan, kami sangat percaya bahwa berkat itu sepenuhnya berasal dari Engkau. Bukan karena kepandaian, bukan karena pengalaman kami. Tetapi tanggung jawab kami adalah ambil sikap yang benar sebagai orang-orang yang dipercaya Tuhan. Bekerja dengan benar sebagai pekerja-pekerja yang memang akan dipercaya dengan berkat-berkat Tuhan. Tuhan berkati kami semua. Berkati kami semua Bapa. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk saudara-saudara yang saat ini sedang mengalami tekanan jiwa yang begitu berat. Mereka stres, mereka pusing, bahkan ada yang sakit karena tidak ada pekerjaan selama ini. Mereka menjadi putus asa, sepertinya tidak ada lagi jalan keluar. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini membebaskan mereka, memerdekakan mereka. Mereka mulai melihat peluang yang baru yang dari Tuhan. Mereka mulai melihat kesempatan, pintu yang Tuhan buka bagi mereka. Tuhan menjamah hatinya sehingga mulai ada semangat yang baru, ada roh yang berkobar-kobar, ada keberanian untuk melangkah. Terima kasih Tuhan, damai sejahtera-Mu menyertai mereka semuanya. Tuhan berkati bangsa dan negara kami. Semua upaya pemerintah untuk membuka lapangan kerja yang semakin luas, semakin banyak, Tuhan berkati. Supaya tingkat pengangguran di negeri ini makin hari semakin berkurang, semakin berkurang. Karena Tuhan memberkati semua apa yang dilakukan oleh para pemimpin bangsa kami. Rakyat Indonesia, termasuk anak-anak-Mu yang tinggal di negeri ini, semuanya menjadi bagian dari berkat yang Tuhan berikan bagi bangsa ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. God lover yang dikasih Tuhan, kalau saudara punya pergumulan-pergumulan, apapun itu masalah pekerjaan, masalah ekonomi, masalah kesehatan, saudara boleh menuliskan pokok-pokok doa saudara di nomor yang tercantum di layar saudara. Kami akan mendoakan pergumulan-pergumulan saudara. Kerinduan kami saudara-saudara semua diberkati Tuhan, dipulihkan Tuhan dan ditolong oleh Tuhan. Kalau saudara ingin memberikan komentar, silahkan menuliskan di ruang komentar di channel Diaspora TV. Kami tunggu. Mazmur 4 ayat 8 sampai 9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram, aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yesus.
tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidup.